Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mat. Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan pemilu 2024 nanti yang semakin hari semakin dekat. Ini udah akhir bulan November, sebentar lagi Desember, Januari, Februari, dan kick off daripada start kampanye para peserta Pilpres ataupun pemilu 2024 nanti sudah dimulai ya, tanggal 28 November 2024 kemarin ya teman-teman, dan ini akan berakhir di tanggal 10 Februari 2024 nanti fase kampanyenya. Jadi teman-teman semua udah mulai, semua sekarang kampanye ya, dari 3 paslon pasangan calon capres dan calon capres dan cawapres ini sudah mulai start melakukan kampanye. Saya sendiri ya mengamati salah satu pasangan yang memang saya berharap pasangan ini bisa memenangkan kompetisi pemilu di 2024 nanti, yaitu pasangan Amin ya, pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi teman-teman, kalau kita mau cermati ya dari pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar ini, kemarin udah mulai start kampanyenya ya teman-teman, dan kampanye dan ini patut kita perhatikan ya, utamanya buat teman-teman yang belum begitu familiar mengenal dalam kepada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini. Jadi teman-teman, Anies Baswedan memulai kampanyenya dengan start, yaitu pertama kali memohon doa restu daripada ibunda beliau ya teman-teman. Nah, ini sangatlah, walaupun tampaknya sepele, hal ini sangatlah menggambarkan bahwasanya sosok Anies Baswedan, sekalipun beliau itu adalah dulu pernah mantan sebagai rektor Universitas Paramadina, beliau pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pendidikan beliau juga nggak cuma di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia yaitu UGM, juga di Northern Illinois University di USA, kemudian di Maryland University USA juga. Tapi beliau seorang Anies Baswedan ya, tetap ya ketika akan memulai segala sesuatu aktivitasnya, beliau tetap konsisten dengan nilai-nilai adab, etika, dan nilai-nilai religius yang sangat kuat, yaitu bahwasanya restu orang tua adalah restunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali, titik pertama daripada Anies Baswedan ini akan memulai kampanyenya, beliau meminta restu kepada ibunda beliau, dan saya sangat berkesan sama ini, yang menggambarkan bahwasanya ini nggak cuman sosok Anies Baswedan ini adalah sosok yang memang pintar, intelektual, tapi sosok yang begitu kental nuansa religiusnya ya, nuansa religius, nuansa adab dan etika yang tinggi sebagai seorang putra dari seorang ibu ya gitu kan. Nah, ini kemudian setelah dari itu Anies Baswedan memulai start kampanyenya adalah, kalau yang lain ada yang jauh-jauh sampai di Merauke, ada yang di Sabang, Anies Baswedan memulainya di satu tempat yang sangat fenomenal, yang sangat menarik kalau kita bahas, yaitu beliau memulainya kampanyenya yaitu di salah satu tempat, yaitu di Tanah Merah, di Kampung Tanah Merah yang posisinya berada di Jakarta Utara, yang berdekatan dengan depot Pertamina Pelumpang ya, di daerah Jakarta Utara. Nah, ini sangat menarik kenapa Anies Baswedan memulainya di sana. Anies Baswedan jadi ada sejarahnya sendiri ternyata antara Tanah Merah dan karir Anies Baswedan sendiri dalam politik. Jadi seperti yang kita tahu, Anies Baswedan dulu pernah menjabat sebagai Menteri PDK atau Menteri Pendidikan ya di kabinetnya Presiden Joko Widodo. Setelah diberhentikan waktu itu dari posisi menjadi Menteri Pendidikan, Anies Baswedan itu pernah didatangi oleh sekelompok massa, sekelompok komunitas yang daripada dari Kampung Tanah Merah, yang meminta kepada beliau, minta tolong kepada beliau untuk memberikan bantuan kepada beliau untuk
terhadap sengketa lahan gitu kan, dimana warga Tanah Merah ini sudah bertahun-tahun bertempat tinggal di Tanah Merah, tapi kemudian tempat tinggal yang mereka tinggali itu bersengketa dengan BUMN daripada pemerintah Indonesia, yaitu Pertamina ya, di deponya Pelumpang. Nah, waktu itu bangunan-bangunan yang dimiliki oleh warga Tanah Merah itu pun sampai saat itu waktu itu belum memiliki IMB. Dan waktu itu anehnya warga Tanah Merah berharap banyak, kemudian sampai kemudian naik Metro Mini dan Kopaja mengunjungi rumah daripada Bapak Anies Baswedan itu di Jakarta Selatan dengan naik Metro Mini sama Kopaja beramai-ramai. Kemudian mereka meminta kepada Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, waktu itu Anies Baswedan menjawabnya bahwasanya yang mencalonkan seseorang untuk menjadi gubernur itu bukanlah masyarakat ataupun orang per orang, tapi adalah partai politik ya. Dan alhamdulillah kemudian Anies Baswedan dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta waktu itu oleh Partai Gerindra, dan kemudian alhamdulillah Anies Baswedan memenangkan kontestasi tersebut dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan ternyata ya, komitmen Anies Baswedan ini itu sangatlah kuat. Dia nggak pernah melupakan warga Tanah Merah yang pernah meminta bantuan kepada beliau, dan beliau kemudian ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu berjuang keras, berjuang mati-matian sampai akhirnya kemudian bisa menerbitkan IMB, izin berikan bangunan sementara untuk warga Pelumpang. Ini menggambarkan nuansa Anies Baswedan tuh yang memang konsisten memegang janjinya ketika itu akan memperjuangkan IMB daripada warga Pelumpang agar mereka bisa memiliki bangunan yang mereka dirikan memiliki izin ya, gitu kan. Mengingat kalau kita lihat sepertinya sepele, tapi ini gambaran kuat seorang Anies Baswedan yang memang memiliki nilai-nilai sosial yang begitu memperjuangkan rakyat kecil, warga dan masyarakat. Pelumpang ini kan masyarakat kecil gitu kan. Itu Anies Baswedan betul-betul komitmen ya, diperjuangkan sampai memang kemudian warga Tanah Merah ini kemudian mendapatkan izin mendirikan bangunan secara kolektif sementara ya teman-teman. Walaupun sementara, ini bukti bahwa Anies Baswedan itu keberpihakan Anies Baswedan dilihat dari rekam jejaknya tampak sekali. Bukan kalau kemudian tahun-tahun politik pastinya semua akan baik-baik ya, semua akan berusaha baik, yang kemudian biasanya nggak peduli pada umat muslim pun pastinya juga akan kemudian dekat dengan umat muslim. Ini berbeda ya, ini yang kita lihat sekarang. Kalau sekarang pasti baik semua mendekati tahun politik. Kita lihat rekam jejak Anies Baswedan ini luar biasa, seorang yang memiliki ide dan gagasan yang kuat, memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki emosional quinsent yang luar biasa. Kita lihat ya, Anies Baswedan ini dari awal pencalonannya oleh Partai Nasdem Bapak Surya Paloh sekitar 1 tahun yang lalu ya, 9 bulan 10 bulan yang lalu, Anies Baswedan ini selalu mendapatkan serangan ya, kampanye negatif, kemudian berita-berita bohong, berita-berita yang menyudutkan beliau, menjelekkan beliau. Saya ngikutin terus karena saya bikin konten untuk mendukung beliau. Itu dulu dikatakan beliau imigran dari Yaman segala macam lah, malah kemudian dikatakan anteknya Barat kesininya. Setelah anteknya Barat dikatakan bahwa agen Yahudi segala macam, karena memang serangannya juga nggak mempan. Anies Baswedan ini nggak pernah merespon, emosinya pun stabil ya, nggak terpengaruh terhadap serangan-serangan terhadap beliau. Itu menandakan selain beliau itu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, beliau juga memiliki emotional consent, kemampuan untuk menghandle emosinya yang luar biasa. Nggak seperti sekarang gitu kan. Anies Baswedan itu walaupun dapat serangan-serangan seperti apapun nggak pernah merespon, nggak pernah mengeluh di media sosial, di media massa, stasiun TV, nggak pernah mengeluh. Saya ngikutin terus, nggak pernah beliau itu kemudian mengeluh kan, ini saya kok dibeginiin, saya dibegituin gitu kan, mau dikriminalisasi, nggak pernah Anies Baswedan. Bahkan nggak meresponnya, justru akhirnya kesana sini yang nyerang juga kesal gitu kan. Nggak seperti sekarang, dikit-dikit kemudian seperti ini. Gambaran seorang pemimpin, calon pemimpin yang ideal gitu kan. Nggak sedikit kena gebrakan, serangan, mengeluh gitu kan, melankolis, mengeluh gitu kan.
nggak pernah Anies Baswedan. Teman-teman bisa lihat rekam jejaknya gitu kan, baik kemudian dulu mau diperiksa untuk kasus Formula E, tetap tegar Anies Baswedan gitu kan. Bahkan ketika ada Formula E dimulai gitu kan di Jakarta gitu kan, Anies Baswedan juga nggak diundang di situ, tapi nggak mengeluh sedikit pun Anies Baswedan ini luar biasa ini teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tambah dekat, cobalah lihat sejarah perjalanan rekam jejak Anies Baswedan sebelum teman-teman nanti melabuhkan pilihannya ya di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti, karena memang ini bangsa kita ini juga fase-fasenya kritis ya teman-teman. Belum lama berapa tahun yang silam itu ke pandemi corona, teman-teman bisa tahu ketika banyak warga yang susah, malah kemudian terjadi kasus korupsi di Kementerian Sosial yang harusnya memberikan bantuan gitu kan, bantuannya untuk orang yang nggak punya, orang susah, justru malah dilakukan korupsi. Belum lama kemudian di lembaga yang harusnya nangkapin para koruptor, justru kemudian salah satu ketua komisionernya menjadi terduga tersangka daripada pemerasan pada tersangka koruptor. Ini gimana ya? Memang kita kedepannya memang perlu perubahan yang memang betul-betul dilakukan oleh orang yang kredibel, orang-orang yang nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun, orang-orang yang memiliki ide dan gagasan yang kuat. Nah ini saya lihat memang kita butuh itu ya teman-teman, bukan sekedar kemudian cuman berani, cuman pinter gitu kan. Nggak bisa kalau kemudian memang nggak punya komitmen yang kuat. Dan kalau saya lihat ini pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar punya itu semua teman-teman. Oke teman-teman, ini obrolan santai kita sebagai seorang supporter, biasalah kita dukung-dukung gitu kan, tapi tetap kita berdoa bahwasanya nanti pemilu Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik, damai, aman, tentram, dan kita akan dukung siapapun yang menang nanti, baik jagoan kita ataupun yang lain, karena memang problem siapapun yang jadi nanti pastinya apapun yang mereka hadapi, problem-problem bangsa ini kedepannya semakin berat ya teman-teman, karena memang saat ini Eropa Timur lagi ada konflik Rusia sama Ukraina, Timur Tengah menyusul ada konflik antara Israel Palestina, sementara secara global ekonomi global lagi nggak baik-baik saja, ada resesi ekonomi yang mengancam global gitu kan. Nah ini teman-teman, kita harapkan pemilu ini, Pilpres ini bisa menghadirkan seorang pemimpin yang memang betul-betul the right man in the right place gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.